Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, eh, kali ini saya akan menyampaikan tentang hakikat sila-sila Pancasila. Ini sebenarnya menjadi materi diskusi kita di pekan ke-4, 5, dan pekan ke-6. Nah, kalau kita bicara sila-sila Pancasila, tentu semua sudah hatam bahwa sila Pancasila itu ada 5, di mana sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau kita bicara ketuhanan yang Maha Esa, di masa Eka Prasetya Pancakarsa diterjemahkan menjadi 4 hal, tapi saya pikir dalam konteks kekinian di masa reformasi banyak hal lagi kemudian terbuka tafsiran terkait dengan sila ketuhanan yang Maha Esa sepanjang tidak bertentangan dengan hakikat dasarnya. Bahwa kalau kita bicara ketuhanan yang Maha Esa, di sini dikatakan percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Jadi tidak boleh ada saling membenci, saling menghujat, saling menghinakan, karena sama-sama sebagai warga negara Indonesia sama-sama mempercayai bahwa Tuhan yang dipercayainya adalah yang paling benar. Tapi dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, tentu harus hormat menghormati, bekerja sama di antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Agar apa? Terbina kerukunan hidup. Nah, jadi di saat agama tertentu menjalankan ibadahnya, maka kemudian harus saling menghormati. Nah, dan yang utama adalah tidak boleh ada pemaksaan terhadap agama dan kepercayaan pada orang lain. Bahwa bisa saja suatu waktu ada kegiatan keagamaan yang tidak bisa ditunda karena memang harus dilakukan, dan itu mengandung kondisi-kondisi irisan, maka disitulah harus kemudian saling bertoleransi di antara umat beragama yang berbeda. Nah, kemudian di saat ada hal-hal yang kemudian melahirkan gesekan-gesekan, maka disitulah negara harus hadir untuk menegakkan hukumnya secara adil. Kemudian sebenarnya kalau kita bicara prinsip ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya adalah adanya pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati dan bersifat toleran, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama. Jadi negara harus hadir, negara harus memfasilitasi bagaimana kemudian masing-masing pemeluk agama itu bisa menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing dengan aman, damai, ya. Kemudian kalau kita bicara aksiologinya, bahwa sila pertama itu mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Nah, cuma dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kita banyak melihat di beberapa tempat kadang terjadi konflik yang mana terkait dengan suku, agama, ras, antar golongan. Nah, ada terorisme, radikalisme, dan itu tentu mengancam integrasi nasional kita. Nah, sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, seharusnya tidak perlu ada konflik antar umat beragama, karena masing-masing agama itu mengajarkan akan kedamaian, masing-masing kemudian mengajarkan tentang toleransi, sehingga ini nanti bisa jadi satu judul makalah yang mana mahasiswa membahasnya lebih jauh gitu. Kemudian selanjutnya adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Sila kedua ini ada banyak hal menjadi terjemahannya, dan ada banyak lagi yang kemudian terbuka untuk diterjemahkan. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Jadi ya ada situasi equal, ya, egaliter dalam kehidupan bernegara ini, bahwa ada persamaan derajat gitu. Ada hak di mana ada konsekuensi kewajibannya gitu, ya. Saling mencintai sesama manusia sebagai makhluk Tuhan, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan,
lalu kemudian bersama bangsa lain untuk menjaga ketertiban dunia gitu. Menjadi bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati, bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi sangat bagus sebenarnya hal-hal ini, tinggal kemudian bagaimana implementasinya. Nah, kalau kita bicara prinsip kemanusiaan, bahwa kemudian secara ontologisnya ini ya, bahwa prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab itu mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama. Setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia yang menjadi hak dasar bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Tapi sekali lagi bahwa hak asasi manusia juga berkonsekuensi pada kewajiban asasi. Nah, secara ontologis bahwa sila kemanusiaan itu mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Jadi ada kewajiban menyertai kebebasan itu, ada kewajiban yang menjadi konsekuensi dari hak itu. Nah, di Indonesia saya pikir ada hak asasi manusia yang sudah dimuat di dalam konstitusi kita hasil amandemen ya, pasal 28A sampai pasal 28J, di mana tentu kewajiban menghargai orang lain, haknya pihak lain, dan tunduk pada pembatasan undang-undang. Jadi itulah konsekuensi dari sebuah hak asasi manusia. Nah, kemudian yang menjadi penanggung jawab dari perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM itu adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Nah, itulah kemudian diharapkan nanti didiskusikan seperti apa penegakan HAM di Indonesia. Kemudian di sila persatuan Indonesia, bagaimana menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Tapi ya bukan berarti bahwa meniadakan kepentingan golongan, juga bukan berarti mementingkan kepentingan golongan. Tapi bagaimana kepentingan pribadi golongan itu kemudian ada dalam bingkai kepentingan negara dan bangsa. Jadi rela berkorban, cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia ini bisa diwujudkan dalam banyak hal gitu ya. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, perlu ada upaya-upaya dari negara ini untuk mewujudkan persatuan dan menjaga kesatuan. Jadi karena konsep persatuan itu sebenarnya identik dengan bangsa, sementara kalau kita bicara kesatuan, kesatuan itu identik dengan wilayah negara. Makanya kita disebut sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, prinsip persatuan ini mengandung konsep nasionalisme politik, bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi perwujudannya sebagai warga negara kebangsaan. Nah, wacana tentang bangsa dan kebangsaan dengan berbagai cara pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan identitas diri bangsa Indonesia, bahwa memang kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, berbeda wilayah tempat tinggal, karena kita negara kepulauan berciri Nusantara, tapi itu menjadi sebuah bagian tak terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa nilai yang terkandung? Ada nilai solidaritas dan kesetiakawanan sebagai bangsa Indonesia. Kemudian sila ketiga ini tentu ada tantangan ya, bahwa persatuan dan kesatuan itu harus dijaga, harus dikuatkan sehingga merah putih tetap berkibar di wilayah NKRI. Jangan kita seperti Yugoslavia atau dulu ada kerajaan Majapahit yang besar tapi akhirnya kemudian tidak bisa menjaga eksistensinya. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan ini menjadi cerminan dari demokrasi Indonesia. Nah, di mana ada beberapa terjemahannya ya yang bisa terbuka untuk dikembangkan. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Ada itikad baik dan tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Jadi sangat bagus. Kalau itu diimplementasikan, saya pikir kehidupan demokrasi kita akan sehat. Nah, di mana kalau kita bicara prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini mengandung bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi mencapai mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. Dan itu sudah dicontohkan dalam sejarah perjalanan bangsa ini.
sejarah budaya bangsa ini, bahwa kemudian ada nilai-nilai musyawarah mufakat. Karena kalau ada dikotomi mayoritas dan minoritas, itu bisa melahirkan benih-benih perpecahan bangsa. Nah, kemudian secara aksiologis sila keempat itu mengandung nilai demokrasi, musyawarah mufakat, dan ada jiwa besar di dalamnya. Bahwa di saat kita berbeda, lalu kemudian ada keputusan, maka kita harus menerima keputusan itu, walaupun berbeda dengan pendapat dan keinginan kita atau kelompok kita, ya. Kemudian, ya inilah cerminan demokrasi kita. Demokrasi Indonesia itu kedaulatan rakyat yang berdasar kepada dalam konteks Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia. Untuk apa demokrasi itu? Demokrasi Pancasila itu ya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada banyak di sini ya, mulai dari mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, tentu bersikap adil, sampai kemudian bersama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Ini bagaimana menghargai hasil karya orang lain. Nah, ini yang kemudian kadang kita tidak lakukan ya. Makanya saya harapkan bahwa di saat membuat makalah harus jelas sumbernya dari mana, literaturnya dari mana. Jadi ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita mengambil sesuatu sebagai sebuah hak, maka kemudian ada kewajiban menyertainya. Gitu. Jangan kemudian mengambil kutipan kemudian tidak menyebutkan di sumber, atau tidak tidak mengapresiasi apa yang kemudian diambil itu, gitu ya. Jadi perlu ada harmoni antara hak dan kewajiban. Nah, prinsip keadilan sosial ini sebenarnya seperti yang disampaikan Bung Karno, bahwa apa? Prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia yang merdeka, hidup dalam kesejahteraan. Nah, itu tentu upaya yang harus dilakukan pemerintah kita untuk mewujudkannya ya. Bahwa di situ ada nilai kepedulian, nilai gotong royong, sehingga kemudian berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pajak sebenarnya menjadi contoh dari bagaimana kegotong royongan itu dilakukan, sehingga negara memiliki devisa untuk melakukan kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Nah, kalau kita mau bicara keadilan, kita bisa ambil dalam bidang hukum misalnya. Begitu banyak lembaga hukum, tapi apakah kemudian rasa keadilan itu sudah dirasakan oleh masyarakat? Itulah nanti yang silahkan Anda dikembangkan dalam diskusi kita. Baik, saya pikir cukup. Ini sebuah gambar yang menarik ya, bahwa kadang beban hidup yang berat itu bisa menjadi penolong kita untuk maju. Jadi ya laksanakan tugasnya dengan baik. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.